Ya, assalamualaikum, Heri. Waalaikumsalam, Coach Seno, apa kabar? Kabar selalu alhamdulillah baik, luar biasa, fantastis. Yes, katanya orang sales harus gitu ya, Bung Yo, Heri. ya, Sobat Seno, ini secara reguler ada tamu karena rumah kita, Heri Eka Putra, telah bergabung, berkarir sebagai financial consultant di salah satu perusahaan BUMN besar di Jakarta. Gitu ya, Bro ya, Heri ya? ya, betul, Jadi betul. kalau udah dihitung masa kerjanya sudah berapa? 3 bulan, 4 Tiga bulan bulan, kalau tiga, tiga tiga bulan, bulan. 3 bulan ya. Dan sore ini saya dengan pengalaman yang saya miliki, mudah-mudahan saya bisa membantu Heri memecahkan masalahnya di lapangan, gitu kan ya, Bro Heri ya? Ya, ya, Sehingga menginspirasi juga dan mengedukasi Sobat teman-teman. Seno yang Oke, mungkin saja penjual kan, nggak harus asuransi juga kan, berbagai idenya bisa diserap juga. Nah, karena udah hampir seminggu lebih nggak ketemu, 2 minggu ya kalau nggak salah, 2 minggu. 2 minggu ya. Sorry, musibah, musibah. Nah, nggak apa-apa lah, itu cobaan ya. Apa yang bisa saya bantu, Her? Ada pengalaman menarik apa di lapangan yang bisa kita kupas, kita bahas, kita pecahkan sama-sama? Ayo. Oke, ini ada cerita begini, Coach Seno. Ya. Beberapa hari yang lalu setelah saya break dari recovery sakit lah ya, terus saya coba mengunjungi teman-teman lama gitu. Mengunjungi teman-teman lama yang ada di sebut saja perusahaan Jepang lah itu di Jakarta. Jakarta ya. Di Jakarta. Nah, dia sudah kenal saya sudah lama nih. Walaupun bukan kenal dari kayak Coach Seno ya. Gini, jadi karena kan saya juga berpikir ini apa namanya kerja di apa tempat saya bekerja sekarang ini di asuransi ABC kan harus menjadi bergulir gitu loh, harus ada tantangan dan segala macam. Terus jadi saya ketemu bilang gini sama teman itu, namanya Pak Tri ya, Pak Tri. Namanya Pak Tri. Terus sebelumnya biasalah greeting, apa kabar dan segala macam, cerita soal pandemi dan segala macam, sampai akhirnya dia bertanya karena dia tahu saya tahun yang lalu di PHK, dia tanya, "Pak Heri emang sekarang kerjanya apa?" gitu. Nah, terus saya bilang, saya rutinitasnya sih bergabung sama Sofi Food, saya bilang gitu. Tapi saya juga ikutan juga di salah satu asuransi terbesar BUMN yang ada di Indonesia gitu kan. Wah, bagus tuh dia bilang gitu. Oke, poinnya gini. Terus setelah dia ngomong saya ngomong yang masalah di asuransi, saya langsung tawarin. Lu ini gue dong nih, jualan gue gitu kan. Nah, karena sama temen jadi ngomongnya gitu ya. Ini jualan gue nih biar ada produk yang pecah telur gitu kan gitu. Terus wah, ini bagus nih Pak katanya gitu. Terus dia lihat kan ada beberapa fitur gitu, dia lihat gitu kan. Dia bilang, "Ya udah gini aja Pak Tri. Kan Pak Tri kan kerjanya juga apa namanya banyak resikonya gitu loh. Kadang pulangnya malam, kadang hujan juga diterabas terus, kadang juga apa namanya sakit, tiba-tiba sakit, kantor nggak ini apa namanya nggak cover gitu, karena kan Pak Tri kan outsourcing gitu kan ya, cuman BPJS aja. Terus udah gitu dia bilang, iya saya juga mau Pak, ini Pak Tri kan anaknya 3, yang gede kan sudah SMP gitu. Mulai deh dari sekarang, coba aja ikutin yang ini ya, produk pendidikan gitu. Terus dia bilang, saya sih mau Pak gitu loh. Apalagi umur saya udah segini kan gitu dia bilang. Saya sih mau gitu. Cuman saya juga lagi was-was nih sama keputusan kantor dia bilang gitu. Emang kenapa Pak? Jadi ini perusahaan kan join dengan perusahaan Indonesia gitu dia bilang gitu. Nah perusahaan Indonesianya ini sahamnya lebih besar. Jadi
mau mengganti karyawannya itu dengan karyawan yang dari pihak Indonesia, dia bilang gitu. Jadi saya yang dari sini nih, yang dari perusahaan yang saya yang aslinya mau yang dikeluarin, banyak yang mau dikeluarin. Nah itu tuh Coach Seno. Jadi saya kasihan juga ya. Jadi karena dia sebenarnya mau lah, gampang orangnya gitu loh. Cuman ya karena kondisinya seperti itu ya udah saya juga ikut prihatin juga lah. Saya nunggu keputusannya dia aja gitu loh. Kalau emang dia akhirnya nanti di ikut di PHK, ikut di ini, ya udah gitu. Oke. Gitu. Coach Seno. Jadi Ceritanya baru product knowledge itu baru saya nawarin cuma pendidikan karena kan dia punya anak. Tapi dia bilang saya juga kesehatan juga mau, kan saya juga kebetulan dia juga habis COVID. Gitu. Oke. Saya bisa nangkep. Jadi Bro Heri dan Sobat Seno nih. Dari cerita Heri ada beberapa, kalau dibikin summary gitu ya. Satu, betulkah prospek yang ideal? Kan dulu kan gitu ya. Dua, apakah benar teknik penjualan yang coba diterapkan Heri sudah efektif? Kan gitu kan. Dan tiga, apa yang harus dilakukan sesudah ini? Kalau kita kembali sejenak ke pelajaran atau diskusi mengenai prospecting, Heri masih ingat nih. Prospek itu ada kriteria idealnya kan. Ingat metode chain waktu itu. Masih ingat nggak kira-kira? Ntar saya bantu kalau lupa. C-nya apa ya? C-nya choice. Wah, kan ketukar-tukar dia sama closing teknik. Kan? Oh, chain ya. Sorry. Saya bantu deh, sambil buka catatannya. C-nya karakter kan. Tipe orang disiplin nggak bertanggung jawab terhadap keluarga misalnya. C. Ya kan gitu ya. Kan CHAIN kan. Ya. Hanya apa coba? Hanya kan kecil tadi karakter ya. Ya. H, bukan A ya. A kan chain. H ya. Iya kan pakai H, chain, rantai chain. Health, kesehatan. Iya, dia sehat nggak? Kan kalau kita menawarkan prospek yang udah sakit-sakitan, maaf ya, cenderung tidak diterima di perusahaan asuransi. Hanya apa? Approachable ya, dapat didekati. Ininya punya duit, income. Dan punya needs. Gitu. Iya. Dari ceritanya Heri, ada kriteria yang memang tidak terpenuhi oleh prospek ini. Yaitu I-nya kan, income-nya. Jadi dia nggak punya daya bayar dengan kesulitan yang sedang dihadapi. Walaupun needs-nya ada. Needs-nya ada tadi. Orang yang baru sembuh COVID mungkin sadar terhadap kesehatan, perlu perawatan kesehatan. Needs-nya juga ada, dia punya 3 anak yang harus melanjutkan pendidikan. Yang tidak ada unsurnya yang I, kan gitu ya. Tanggung jawab sudah ada, sehat, dianya sehat ya? Sehat. Kalau secara praktis, ya dia harus ketahui dulu sebetulnya gambaran orang yang kayak dia, jadi punya gambaran ke income-nya berapa. Nah, masih mampu nggak dia mengalokasikan 10% untuk nabung dalam bentuk polis asuransi. Itu dulu aja. Dari takaran Heri dia kan, jabatannya apa boleh tahu nggak? Staff level, supervisor, or manager, atau kepala bagian lah sama aja. Atau general manager, di level yang mana dia? Staff. Jadi gini, ya staff. Cuman dia lebih spesifiknya gini, Coach Seno. Supir perusahaan asing itu gajinya lebih besar dengan lembur. Ya oke. Taksiran Heri berapa per bulan income dia? Dia bisa capai 16 juta. Per bulan? Bahkan bisa lebih kalau dia berani, maksudnya kalau ada overtime yang Sabtu Minggu dia masuk. Ya, jadi artinya dia bawa direktur utama soalnya. Oke. Jadi kalau secara kekuatan finansial, sebetulnya dia mampu. Anggaplah nggak usah 16 juta deh, 10 juta ya. Berarti dia mampu mengalokasikan 10%, berarti 1 jutanya kan? Nah, artinya apa? Unsur chain-nya memenuhi sebenarnya orang ini nih. Oke.
Karena nanti lain lagi ceritanya kalau memang salah prospek, daya belinya nggak ada, ya Heri harus mesti ganti prospek kan gitu. Iya. Oke, yang ini ada ya. Nah, terus kalau sempat ketemu lagi kan gitu permasalahannya. Apa yang mesti Heri lakukan? Kan gitu. Saran saya begini, Mas Heri, Bro Heri. Ya. Dari textbook, dari pengalaman saya, dari cerita banyak agen asuransi di kelas yang cerita pengalaman di lapangan atau agen-agen yang udah senior. Kesimpulannya satu, Bung Heri. Cara menjual dengan pendekatan produk, bahasa kerennya tuh product push selling. Kecenderungan gagalnya lebih tinggi dibanding dengan need based selling. Product push selling itu kayak tadi, Heri. Saya punya flyer, saya punya brosur, ini pendidikan nih, cocok untuk anak lo yang 3 itu. Itu namanya product push. Atau kayak kita lagi berhenti di lampu merah, ada pedagang asongan nawarin tisu. Dan unsur spekulatifnya lebih tinggi. Makanya potensi kegagalannya lebih besar dibanding need based selling. Jadi dengan pengalaman tadi, nggak apa-apa kan, memang jualan itu seni ya. Knowledge juga, science juga, seni juga. Nah, seninya harus, nah caranya gimana gitu kan kalau ketemu dia. Jadi sebaiknya jangan langsung straight to the point gitu. Jadi seperti yang di rekaman terdahulu, datanglah sebagai teman, silaturahmi, ngobrol-ngobrol gaya warung kopi, nggak usah dulu ngomong produk asuransi. Gitu. Bener. Kayaknya terlalu cepat. Terlalu cepat. Betul. Potensi kegagalannya tinggi. Mau saya kasih contoh ekstrim. Hari ini saya ada remote. Bagus. Ada pengendali temperatur, ada timer, ada clocknya juga. 50.000 nih. Multifungsi lagi. Jadi mau beli nggak? Kan gitu kira-kira. Ya. Ya, kan gitu ya. Tapi kalau dengan cara yang berbeda, selama ini kalau nonton TV matiin AC gimana caranya? Nah, gitu kan gitu. Need best selling tuh gitu, Her. Ya, gue punya dong remote AC sendiri, remote TV sendiri. Kalau ada cara yang lebih praktis, satu remote bisa multifungsi, pendapat lu gimana? Nah, gitu-gitu ya, kayak gitu. Analoginya ya. Jadi, kapan-kapan datang lagi, Heri harus gali dulu. Kalau Heri mau gali yang pendidikan, dulu kan kita pernah bahas nih fact finding sama feeling finding nih. Heri ngobrol dulu, gimana sekecil? Kelas berapa? Gitu. Mau ngelanjut kemana nanti? Di SMP atau di SMA-nya? Udah punya gambaran kuliah di mana? Gitu, Her. Terus dulu ya kan? Iya. Syukur kalau dia tipe C kan, dia tipe berkarakter yang punya tanggung jawab. Artinya dia bertanggung jawab terhadap pendidikan anaknya, dia udah mulai mikirin tuh. Konkretnya anaknya umur berapa aja coba? Mungkin saya bisa bantu. Kira-kira aja. Yang nomor 1 itu 13 tahun lah ya. 13 tahun perempuan. Yang nomor 2 juga perempuan. Ya. 9 tahunan kayaknya. Yang bungsu? Yang bungsu ini yang masih balita. Nah, anggaplah 5 tahun ya. Kan balita tuh bawah 5 tahun. Dia usia berapa? Dia 47, 48 lah. Oke. Kita berpikir logis aja. Kalau dia 47, umpama seorang supir harus pensiun di usia 55, gitu ya kira-kira. Kan masa produktifnya tinggal 8 tahun lagi. 47 tambah 8 kan 55. Oke. Si kecil kan umurnya 5 tahun. Tambah 8 kan 13 tahun. Iya. Artinya sesudah bapaknya pensiun, si kecil kan masih sekolah kan. Iya. Nah, bisa dari ngobrol-ngobrol situ. Gitu. Oh. Iya benar. Itu yang namanya fact finding, mengungkap kebutuhan. Gaya bicaranya nggak apa-apa gaya warung kopi. Bro, lu gila lu. Coba deh kita pikirin sama-sama nih. Kan gitu-gitu ngobrolnya nih. Waktu anak lu umur 13 tahun, lu udah pensiun. Padahal untuk tamat SMA aja, tamat SMA berapa sih umur? 18 ya.
5 tahun lagi harus menyelesaikan SMA-nya gitu. Udah kepikir belum? Ntar sekolah di mana? Biayanya berapa? Gitu ya, gitu dulu. Gitu dulu. Oke. Iya. Sip. Jadi seni menjual adalah dengan keterampilan kita bertanya itu ada tekniknya juga, harus dibahas tersendiri tuh, namanya probing question, bertanya yang mengganggu gitu kan. Bertanya mengganggu saya kasih contoh aja ya, teman Heri nanti menerapkannya hati-hati ya. Ini contoh yang ekstrim dan radikal aja nih Heri. Iya. Ingat ya, dalam asuransi gini, kalau lu bicara kematian, kalau dirimu bicara kematian, jangan dia yang dijadikan contoh, jangan. Oke. Orang lain. Bro, gue pengen tahu pendapat lo nih. Ada anak 5 tahun, bapaknya 47 tahun. Dia juga sadar sebetulnya yang dicontohin dia, tapi nggak apa-apa kan halus. Iya kan gitu kira-kira. Anaknya umur 13, bapaknya udah pensiun. Menurut lo, kira-kira dari mana ya dia apa namanya nyediain biaya pendidikan? Jawaban bisa macam-macam dong, betul nggak ya? Itu ya, jual tanah bisa, pinjem utang bisa dari bank untuk biaya anak dan seterusnya. Ya. Nanti barulah di situ Heri mengeluarkan berkali-kali selalu dalam recording kita ya, solusi. Ini udah beda Her, bukan produk. Lu jual solusi. Bilang ya. Anak lu gimana? Bro, gimana pendapat lu ya? Kalau ada tetangga kayak gitu, babinya pensiun, dan maaf nih, tiba-tiba Tuhan kangen terus dipanggil gitu. Kira-kira gimana supaya anaknya bisa nerusin sekolah ya? Ya kemungkinan kan ibunya mungkin akan terus bekerja dan membiayai anaknya kan, yang jadi menjanda kan. Apa nggak berat tuh bro? Kan gitu ya. Udah harus hidup sehari-hari, pendidikan sekolah gitu. Nah, gue ada ide nih, Bu. Gitu. Nggak usah ngomong solusi, ide, solusi, gagasan itu kan kata yang sama ya. Ada solusi di mana ada jaminan pendidikan untuk anak lo. Kalau kejadiannya sama dengan tetangga tadi, meninggal di usia muda, tapi anak lo tetap bisa sekolah. Gitu. Baru kalau udah ada, apaan maksud lo, ide lo kayak apa? Masuk ke penjelasan produk pendidikan. Memang begitu ya jualan. Harus sabar emang. Iya. Nggak gampang. Saya mungkin bahasanya kita ganti deh. Challenging, menantang. Jual polis asuransi itu challenging. Tapi kalau dibilang susah, dibilang gampang, nggak juga. Susah. Kok ada orang yang berhasil jadi kaya ya? Di perusahaannya Heri bekerja, harus Heri ketahui ya, baru-baru ini ada yang membayar dari kota Tasikmalaya 2 miliar. Artinya ada orang yang mau. Terus dari Balikpapan, saya lupa persisnya, 1 miliar tapi baru dibayar 500 juta. Duit gede loh itu. Iya. Jadi masih ada segmennya. Nah, sampai situ dulu Her. Kira-kira ngebayang nggak? Itu gaya yang disebut need best selling. Iya. Bayang. Bayang ya. Makanya waktu saya kasih contoh, kalau Heri masih ingat, gimana caranya jual sisir ke orang botak gitu kan. Kan salah, kan tersinggung dia waktu itu. Bro, gua ada sisir yang bagus, keren, tahan lama, tahan banting, tahan patah. Salah kan, saya malah salah kaprah. Iya, lu gue botak disuruh beli sisir. Padahal kalau dikupas secara lain, bro, souvenir yang paling bagus buat kenang-kenangan adalah souvenir yang banyak manfaatnya juga buat orang lain. Jangan bla masuk ke sisir. Gitulah kira-kira. Secara pengalaman, secara akademis, gitu. Oke. Nah, saran berikutnya bagaimana dengan kondisi sekarang? Saya nyarankan 2 hal. Kepada prospek yang tadi, jangan pernah ngomong produk atau polis dulu. Keep in touch aja. Seminggu sekali aja say hello ya. Kirimin sesuatu informasi yang bernilai lewat WA. Untuk menjaga hubungan. Logika psikologinya, begitu ada message dari Heri, dia ingat, oh Heri, oh asuransi. Itu tenang aja, pasti. Tapi nggak usah singgung-singgung. Gimana bro, anak lu sehat? Syukurlah. Gimana kondisi kantor, gitu-gitu aja. Sementara Heri mengerjakan PR yang belum selesai. Heri juga harus ada improvement nih. Di mana coba PR Heri?
Data banknya masih kurang. Oh, iya. Coba sekarang udah berapa? Kalau mau jujur, per hari ini Dery punya data bank berapa banyak? Dari kemarin yang Ya, 60, kan itu terakumulasi ya. ya. Iya, sekarang mungkin jadi tambah 75 kali ya. 75 ya. 75. Udah ada 75 nama. Yang kalau disaring nanti lagi lewat chain itu tentu akan menyusut ya, difilter gitu. Iya. Iya. Nah, itu PR-nya Heri. Masih kurang. Pengalaman mengatakan, textbook mengatakan minimum 100. Gitu. Dan jangan lupa diingatkan kembali nih Her. 100 itu artinya begini. Atau sekarang Heri punya berapa? 75. Ya kan dari pertemuan kayak kemarin gitu. Kan dia kasih lagi tuh apa namanya, dia bilang gue juga ada sih temen yang ini, coba aja lo gitu ada. Jadi dia kasih referensi masuk cemplung ya. Iya kan. Ya, yang dimaksud 100 atau minimum 75 itu begini. Nama yang tadi si A ini yang bekerja sebagai supir di supir bos Jepang itu dikeluarin dari database. Dikeluarin. Oh. Iya. Jadi tinggal 74. Gitu. Jadi sekali lagi betapa penting punya modal nama sehingga ketika ini gagal masih ada kesempatan atau peluang lain. Masih ingat rasionya nggak, Bro Heri? Rasio yang normal, yang umum di agen asuransi. Dari 10 aja deh. 10 prospek. Paling nggak bisa 3 ditemui. Di filter. Ya. Oh, kalau soal filter bukan. Soal filter dalam konteks ini kan nama-nama belum dikualifikasi ya, belum memenuhi syarat. Nama tulis aja, pasti Heri lebih dari 100, saya yakin. Di data bank telepon, temen di Facebook, di IG dan seterusnya, pasti temen Facebook saya aja tuh, temen LinkedIn saya 7.000, temen Facebook 2.000-an, temen Instagram yang nggak banyak 300-an, itu udah lebih dari 100 kan? Iya. Itu difilter lewat chain. Itu soal lain ya. Yang saya maksud enggak, rasionya begini, 10-31 masih ingat nggak? Iya. 10 prospek, 3 bisa ditemuin, 3 temu janji, menghasilkan 1 close. Artinya semakin banyak prospek, semakin banyak potensi untuk temu janji, semakin banyak terjadi penjualan. Statistiknya begitu aja. Karena Heri kurang, temu janjinya juga kurang. Coba jujur, berapa orang yang udah ditemuin ngobrol-ngobrol? 10 ada? Coba jujur aja nih. 7, 8? Belum sampai 10. Memang 8. Jadi bahkan secara statistik saja, memang Heri belum nyampe closing. Kan dari 10 closing 1. 10%. Iya, benar. Jadi jangan kecil hati juga. Jadi mancingnya saya kurang giat gitu. Kurang banyak. Jadi ikannya nggak kepancing gitu. Kira-kira gitu deh. Tapi Heri jangan cemberut gitu dong. Kasih senyum juga dong terhadap Sobat Seno nih. Ya? Coba gini, mindset yang dibangunnya begini. Mindsetnya jangan salah nih ya. Jangan begini mindsetnya. Saya sudah mencoba 8 kali dan belum berhasil. Jangan. Kayak ingat nggak Thomas Alva Edison itu? Thomas Alva Edison begini kan. Saya sudah mencoba 999 kali dan semakin mendekati keberhasilan. Percobaan ke-1000 berhasil, lampunya nyala. Bayangin sekarang kalau Bung Alva Edison nggak nemuin bola lampu, kita gelap-gelapan. Akhirnya mindsetnya juga gitu. Saya sudah mencoba 8 kali ketemu orang, semakin mendekati keberhasilan. Karena secara statistik orang ke-10 harusnya closing. Dibantu dengan keterampilan yang harus dikembangkan. Mindsetnya dibangun. Oh, jadi penjual emang nggak gampang ya, challenging. Awalnya begitu dapat selanya, berbondong-bondong orang nyari Heri kali. Sampai situ dulu, gimana? Coba silakan. Ya, saya mau minta feedback juga dari yang saya sarankan terlalu membumbung tinggi nggak? Layak terap nggak? Cukup clear nggak gitu? Nggak apa-apa, fair aja.
Clear, clear, Clear clear, ya. Kalau clear, teoritis enggak. Karena saya dulu jalanin gitu juga. clear, clear, Iya. clear. Ya cuman kan itu tadi needs tadi. Halo. Istri kalian sekarang juga lagi ini, Her. Aduh, di internet lagi. Heri masih terhubung nggak? Masih. Halo Heri. Iya, ya. Ya, kok gambarnya. Istri saya kan ini apa jualan madu. Coba saya sambil beralih ini ya. Sayanya yang nggak jelas nih apa internetnya. Ganti hotspot. Saya juga ngajarin dia kalau lu jualan madu jangan bilang ini madu bagus. Madu bagus menurut siapa gitu. Jadi, sosial medianya adalah pentingnya tentang hidup sehat gitu. Pentingnya menjaga badan supaya tetap stabil dan stamina bagus. Yang berminat untuk menjaga agar badan stamina bagus bisa hubungi saya. Ujung-ujungnya jualan madu. Ya, jadi itu dia itu bukan produk oriented, bukan produk orientation, bukan produk push selling. Kalau produk push selling tadi, ini madu luar biasa, madu hutan, metiknya susah, penuh perjuangan, banyak orang minum dan sembuh. Itu produk orientation. Kalau need based selling kan enggak. Kebutuhan orang adalah sehat, stamina-nya terjaga, nggak menularkan penyakit. Ya. Kadang-kadang penjelasan yang itu loh, yang kadang-kadang orang itu udah skeptis gitu loh, Sam. Ya penjelasan kayak gini. Kalau yang kemarin ke si Pak Tri sih, dia sih welcome banget gitu loh. Ada juga yang cewek. waktu itu gue ke ini salah satu departemen kementerian. Ada teman yang ASN kan di situ. Ibu ini ibu. Ya gue juga awalnya ngomong masalah yang gue sakit bla 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 gitu kan. Dia juga cerita ibunya juga lagi sakit. Terus akhirnya karena posisi gue waktu itu lagi nggak Shopee Food gitu kan. Nah, terus dia kan tanya kenapa nggak Shopee Food, lagi nggak fit gitu, lagi nggak mood gitu kan. Ya terus akhirnya gue masuk ke insurance tadi gitu loh. Nah, terus gimana kalau misalnya nggak Shopee kan, dia bilang ya, gue bilang gitu. Pas gue masuk ke situ, gue masuk ke masalah insurance gitu kan, skeptis banget gitu loh. Seperti apa coba? Skeptis seberapa skeptis? Gini. Orang Indonesia itu kalau urusan yang begitu udah nggak terlalu ini, dan katanya nggak terlalu pokok, nggak terlalu penting, dia bilang gitu kan. Terus tapi kan kayak namanya Ibu M ya, gua ini aja Ibu M. Kayak Bu M, kayak misalnya lah M kan nanti kan tiba-tiba nggak bisa sakit, tiba-tiba suami atau anak harus S2, S3 kayak gitu-gitu. Itu kan penting kalau misalnya kita sudah pensiun, itu kan mereka harus berlanjut terus gitu loh. Ya. Bagaimana rezekinya aja deh, gitu Jo. Ya manusiawi, nggak apa-apa. Setiap orang berhak berpendapat kan. Ya kan, dan makanya ada yang begitu kita datang dengan itu, gue datangnya nggak pakai nggak langsung nawarin kan, gue langsung itu aja. Terus tiba-tiba di tengah-tengah gue masuk ke situ, ya itu dia bilang orang Indonesia mah belum masuk gini. Itu ada yang begitu memang. Ya itu manusiawi lah. Tapi berarti next time harus ada yang diimprove juga ya di sisi yang satu lagi nih. Satu sisi lagi adalah mari kita biasakan kita sebagai penjual bukan telling, but listening. Beda. Bukan menceritakan atau mengatakan, tapi listening, dengerin. Listening berarti nanya. Kalau tadi terkesan, jadi jadinya telling kan. Coba kalau orang sakit begini-begini, kan dia butuh asuransi. Itu debatable, argumen. Karena nanti bisa panjang itu. Ya kan ada banyak cara orang perawatan kesehatan. BPJS bisa. Dia nabung sendiri, kalau dibutuhkan tabungannya dipecahin, dicairkan, bayar bisa. Dia jual emasnya bisa. Nah itu, kalau resikonya kalau telling, lebih parah lagi kesannya, takut disangka menggurui. Makanya lebih banyak, lebih aman, lebih
lebih nyaman juga, lebih aman buat penjual, lebih nyaman buat prospek bertanya. Kan tinggal dirubah aja tadi. Emangnya menurut pendapat Bu M, cara yang paling mudah dan murah ketika orang sakit apa sih? Ah, gitu. Gitu aja. Biarkan dia yang menjawab. Bu M, cara yang paling mudah dan murah untuk perawatan kesehatan apa sih? Tapi nanti Heri juga harus kaji juga, jangan-jangan timingnya juga nggak tepat. Seorang ASN didatangin, jangan-jangan lagi sibuk. Nah itu mesti dievaluasi juga. Jadi orang malas ngobrol. Betul nggak? Di jam kerja ya? Nggak di jam kerja? Kan udah ini duluan, WA-an duluan. Iya udah WA, terus datang ke tempatnya di jam kerja. Iya, tapi sudah lewat, udah jam 2 ke atas. Jam 2 ke atas, kalau ASN Jam udah jam pulang. 2 sih. Ya kan kalau udah jam 3 gitu ada yang udah mulai ngantuk, ada yang udah mulai Iya. nongkrong di kantin kayak Ya gitu-gitu. nggak apa-apa, mungkin untuk next time, untuk prospek yang lain perlu juga dipertimbangkan tentang timing, tentang pemilihan waktu di mana orang bisa lebih rileks diajak berdiskusi. Kadang-kadang itu juga jadi faktor juga kan. Dia lagi mikir, misalnya gini, bisa aja dia pikirin, aduh, mau buru-buru pulang, sudah selesai cerita. Iya kan kira-kira gitu. Iya. Iya deh, Bro Eri. Jadi ini memang harus dikupas tajam ya, kita bisa ketemu lagi untuk kasus-kasus yang berbeda. Nanti apa yang Heri tarik dari diskusi kita coba sebagai penutup nih, learning point atau poin pembelajaran apa saja tuh dari pengalaman Heri tadi, dari saran saya. Coba saya mau dengarkan. Saya juga yang dapat feedback dari Heri apa aja tuh, 1, 2 by point gitu. Ya pertama memang kita harus punya strategi tadi, bukannya push selling, tapi Ya, itu jual berdasar kebutuhan. kebutuhan Ya, gitu. need based selling. Nah, terus yang kedua juga Hmm. tadi masalah waktunya pas nggak pada saat kita bertemu. Ya. Gitu. Okay. Terus ya jangan menggurui. Ya. Jangan menggurui, kita dengerin aja apa yang dia tanya kan gitu. Ya. Kayak segitu sih. Good. Saya tambahin ya, Heri. Mau dicatat boleh, mau diingat boleh. Pointers aja ya, sebagai penutup ya. Ya, kan ini dari case yang Heri tadi. Ya. 1, perbanyaklah data bank Anda. Data banknya Heri. 100 nama. Kan itu dulu ya. Kedua, ketika membuat appointment, betul, datanglah pada timing yang tepat. Ketiga, ketika bertemu dan ngobrol, lebih baik bertanya daripada menjelaskan. Kan asking rather than telling. Oke, keempat, pakailah strategi atau cara jual berdasar kebutuhan, jual solusi, bukan produk push. Oke. Yang dijual solusi, bukan produk. Kelima, jika ada keberatan yang diajukan klien, kan tadi kan keberatan berarti no money, kan nggak punya duit, mengaku nggak punya duit, atau yang terakhir tadi Ibu ASN tadi no needs, dia belum merasa dia butuh, ya nggak apa-apa, di keep in touch aja, di maintain hubungan. Itu. Hari ini belum berhasil Heri, tapi percayalah September adalah bulan baik, karena September tuh ceria. Setelah 17 Agustus, benar ini Hong Sui-nya Heri akan merdeka secara finansial, terus disambut September ceria. Iya. Amin. Itu dulu ya Heri, ketemuan kita kali ini ya. Oke. Siap ya, semoga bermanfaat buat menyemangati Heri. Siap. Yang penting itu aja dulu. Kalau passionnya udah hilang, udah selesai cerita. Nggak hilang. Oh, bisnis sukses kan gagal dulu. Itu kan buat memutar roda kehidupan sebenarnya. Iya, betul. Oke. Ya, kan? Oke. Ya. Terima kasih sudah banyak meluangkan waktu untuk berbincang. Bukan saja manfaatnya untuk Heri, mudah-mudahan juga untuk Sobat Seno ya. Diterapkan di kehidupan sehari-hari atau penjual yang juga non-insurance. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akhiri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.